Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita malam hari ini melingkar seperti biasa dari Pojimayah karena malam hari ini ada yang berbeda. Di malam hari ini konsepnya lebih tidak ada jamaah. Pada zaman pandemi atau era-era sekarang sedang dilanda pandemi, mungkin masyarakat ini bisa menjadi positif. Dalam arti kita tidak terlalu hati-hati akan isu, akan sebuah berita-berita di mana terkait COVID itu sendiri. Jadi kenapa kok diisinya tirakat? Karena memang harus ada jangka panjang kita memikirkan. Nah, dengan cara apa? Tadi serakat. Serakat itu mungkin jadi kita semisal kita menjadi salah satu relawan, berarti kan harus serakat. Serakat dalam arti kita memberanikan diri untuk terjun ke salah satu masyarakat atau terjun pada suatu hal di mana nanti bersangkutan untuk mensosialisasikan terkait obat daripada pandemi ataupun vaksin daripada pandemi ataupun cara upaya agar tidak virus itu semakin melebar. Itu kan dengan caranya gimana? Ya mungkin serakat. Serakat itu berarti kita kendel, dewek wani. Bocah cilik sama mana serakat biasanya kan domongin di situ. Sama mana wong tuane orang ngomong ya orang mungkin darani serakat iku. Sama mana kok nah jaman jat pelem ya kowe. Kok tiba karena ada efeknya, nanti jatuh. Cuma di sini serakat ini memang efeknya itu mungkin dalam relawan ataupun dalam orang yang mau ikut andil terkait putusnya rantai ataupun dengan cara apapun ya. Tirakat mungkin secara nanti zikir, wirid ataupun apa atau keyakinan itu sendiri. Sebenarnya yakin mati keri ya bro. Mati mesti sih soalnya pan dibahas ya. Tapi tadi saya menemukan sebuah pernyataan yang menarik terkait kata serakat ya. Waktu akhirnya kita disambungkan dengan kata nekat. Kita berani terjun ke masyarakat. Jadi bisa kita ambil juga di garis bawahi bahwa kata serakat, kata nakal, kata memberanikan diri, kata nekat itu pun tidak bisa kita garis bawahi sebagai konteks yang buruk. Karena mau gak mau dalam pandemi kondisi seperti ini, kita harus nekat, kita harus memberanikan diri agar kita tidak tergerus oleh media, ibarat kata seperti itu. Salah satunya media, dan kita juga harus memberanikan diri untuk berani terjun ke masyarakat walaupun kondisi di sekitar dengan berita di media yang memang benar-benar membuat kita semakin jauh dengan masyarakat, akhirnya yang udah tirakat serakat ya. Yeah. Yang udah gelem nekat mudun dengan cara tirakat itu sendiri. Tirakat itu sendiri kan ibarat kata kalau tadi kita bilang meyakinkan, sebagai meyakinkan, itu kan seperti booster dalam diri kita sendiri sih sebenarnya. Mungkin seperti itu, cuma nanti kita masih bisa bedah bareng-bareng bareng Mas Fahmi dan Kang Luai. Ya sepertinya daripada ngomong dewek ya, iya. Kayak angel. Monggo untuk Mas Luai dan Mas Fahmi memasuki forum dan nanti dulu-dulu lainnya ikut merespon. Monggo untuk Gus Luai, Kang Fahmi, Gus Jack. Sallu ala Nabi Muhammad. Oh, sallallahu Gus kakine. Gus pencor. Jadi Corbuzier. Lanjut. Nah, ini wis ana wonge keh. Oke, sugeng rawuh buat Mas Fahmi dan Kang Luai yang malam hari ini masih direzekikan kesini untuk bisa sinau bareng-bareng kita ya. Iya. Teman-teman Poci Mayah Tegal. Buat Mas Fahmi dan Kang Luai, tadi kita sudah membahas awal tema pada pembahasan kita malam hari ini tentang tirakat serakat. Mungkin kita bisa bedah bareng-bareng, kita bisa sinau bareng-bareng tentang tirakat serakat ini disambungkan dengan era masa pandemi di penghujung akhir tahun ini, yang mungkin bisa memberikan manfaat untuk diri pribadi, keluarga dan orang sekitar. Langsung saja ke panjenenganipun Mas Fahmi dan Bang Luai, dipersilakan.
Jangan, kok aku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini masih bisa sinau bareng ya. Cuman memang malam ini sedikit berbeda. Biasanya kita gelaran offline, jadi ada teman-teman jamaah komplit. Ini kita sementara karena kondisi sedang seperti ini, jadi ini juga mungkin keadaan kayak gini, kemudian kita pakai tanpa jamaah, mungkin ini bagian dari tirakat serakat ya. Ini juga tirakat cuman kok nah, baru ngomong tirakat serakat suaranya langsung ngangung-ngangung. Ini memang pancen serakat. Jadi tadi menarik Mas Aryo di awal-awal, nggak tahu nanti videonya masih ada apa enggak yang tadi sampaikan. Karena tadi recording sempat mati ya. Mas Aryo ini nyampein di awal, ini tak ceritain aja di belakang. Mas Aryo ceritain, tirakat itu kan sebenarnya sesuatu yang harus istiqomah, bagus. Tapi kok kemudian serakat gitu, artinya mungkin ada sesuatu yang kalau bahasanya apa anomali gitu, ada kelakuan yang lagi tirakat kok masih serakat nih gitu. Termasuk tirakat serakat malam ini saya juga melakukannya malam ini gitu. Karena tadi pas belum gelaran malam ini Kang Luai masih ada beberapa yang terhalang, kemudian ya udah tirakatnya serakat aja gitu. Di belakang layar ya, nanti kalau pengen tahu lihat kontak. Jadi tadi juga melakukan tirakat serakat, listriknya mati kok di Al-Fatihah terus nyala gitu kan. Itu kan tirakat yang serakat banget gitu. Listriknya mati, kayak nggak iso kesini di Al-Fatihah gitu, kan serakat. Terus apa ya? Tadi menarik tirakat dari kata toriko. Tapi aku punya ini juga, karena nggak tahu karena pernah dijelasin sama Mbah Nun juga ya. Tirakat itu asal katanya apa? Bukan asal kata iki apa tadabur aja ya. Asal kata tarik gitu, meninggalkan. Jadi biasanya kan orang tua itu kalau lagi anaknya lagi mau ujian, misalnya orang tuanya itu tirakat, puasa. Jadi meninggalkan apa yang seharusnya halal gitu kan. Jadi menahan, kalau mungkin bahasa Islamnya puasa. Tapi kan lakunya bisa entah itu dengan puasa atau dengan sholat duha atau dengan apa misalnya bagi-bagi ke anak yatim seperti itu. Nah, cuman di sini yang menarik ada kata serakat gitu. Karena yang jelas di masa pandemi ini banyak tirakat-tirakat serakat mungkin yang misalnya dari sisi tadi ada disebutkan zikir gitu ya. Ada yang tirakatnya dengan zikir gitu. Kalau dari sisi orang yang lain tirakatnya apa? Misalnya dengan malah dia melukis, bisa jadi tirakat juga. Jadi tirakatnya orang sebenarnya sudah macam-macam banget gitu. Tapi kemudian belum ada yang belum dapat momentumnya. Jadi tetaplah serakat, tetaplah. Jadi sebenarnya kalau dibahasakan lebih enak mungkin kreatif ya. Tirakat kreatif Jadi serakat pun menurut kita itu negatif, tapi coba kita bedah lagi. Kata-kata serakat itu bukan yang sejauh ini cacilik serakat teman sih. Itu kan persepsinya negatif. Coba serakat ini kita dari perspektif yang positif gitu loh. Kayak tadi itu kan saya melakukan mosok ya ila listrik kota Tegal Al-Fatihah gitu kan. Itu kan serakat banget gitu kan. Tapi kan menjadi sebuah hal yang positif kan misalnya. Atau nanti ada sharing yang pernah dilakukan oleh teman-teman ini apa tentang sesuatu yang enggak masuk akal lah. Misalnya tirakatnya ini jadi tirakat serakat itu bukan tirakat nakal, lebih ke itu satu kesatuan ya. Kalau bahasa Arab itu mudhof ilaih gitu, mudhof gitu ya. Jadi tirakat serakat itu satu kesatuan. Gitu. Jadi satu kesatuannya itu kemudian jadi tirakat, kalau aku maknani lebih ini tirakat yang positif mungkin ya. Nah, ini membuka aja nanti diskusi. Yang jelas malam ini dicontohkan tirakat serakat ya, banyak. Sing tirakat, Mas Azam juga mungkin tadi melakukan tirakat apa? Udanan kok bisa tetap datang sini.
Iya. Nah, salah satunya jenengan tirakat serakat gitu. Untuk menghilangkan virus Covid di rambut, potong rambut. Itu kan. Itu yang Mas Basit biasa gondrong jadi botak gitu kan. Itu mungkin mau mlebu teknik. Itu mungkin pembuka, tapi kita dari tadi mungkin kita belum sholawatan kayaknya. Kita sholawatan dulu bareng sama sedulur-sedulur. Sholawatnya sholawat karena kita lagi kondisi kayak gini mungkin salawat itu ya tibil qulub kita ya. Bismillah. Allah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa nawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Monggo dilanjut. Tadi diskusi awal dari saya mungkin itu pengantar Kang Luai atau Mas Azam atau Mas Basit atau Mas Aryo. Oke, makasih buat Mas Fahmi yang sudah memberikan sebuah awal ya untuk tema kali ini tirakat serakat. Ini mengandung sesuatu hal yang menarik nih kalau kita bahas dari Mas Fahmi tadi ya terkait setiap orang memiliki sisi tirakatnya sendiri-sendiri sebenarnya. Seperti tadi contohnya adalah seorang pelukis. Berawal dari kata tirakat itu sendiri tadi kalau kita menangkap dari penjelasan dari Mas Fahmi adalah meninggalkan suatu hal yang bisa dibilang adalah halal. Contoh misalkan orang tua ya, misalkan anaknya mau ujian atau seperti apa, dia akhirnya melakukan sebuah tirakat atau meninggalkan sesuatu hal dengan jalan atau bisa juga dengan jalan tadi bisa dengan puasa, bisa dengan kita zikiran atau seperti apa. Itu menjadi suatu hal yang menarik dari kata tirakat. Tapi kalau kita lihat dari tadi seorang pelukis, bisa juga kalau menangkap dari tadi misalkan daripada pelukis itu di masa pandemi hanya cuma ngopi dan tidak ada job, akhirnya dia akhirnya melukis dan ternyata
itu menjadi sebuah hal ikhtiar yang jauh lebih baik ibarat kata seperti itu daripada hanya ngopi. Itu menjadi suatu hal yang menarik. Misalkan saya sendiri misalkan musisi gitu kan. Di masa pandemi teman-teman musisi, teman-teman di bidang musik apalagi dengan kasus seperti ini tidak boleh ada keramaian, mau gak mau kita Gak ada job ya. Iya gak ada job, kita mau gak mau kita harus berhenti. Tapi ini menjadi suatu hal yang menarik ketika saya melihat teman-teman akhirnya mereka melakukan suatu tirakat. Kalau saya bilang mereka melakukan suatu tirakat akhirnya dengan walaupun kita gak ada job tapi kita tetap, contoh misalkan kita recording, kita rekaman, kita bikin suatu konten, itu pun bagi saya melihat sebuah tirakat. Dan mau gak mau kita harus melakukan suatu hal yang serakat. Mungkin itu bisa menjadi suatu pemantik atau pemikiran buat teman-teman Sinau bareng malam hari ini. Mungkin Mas Azam mau ada yang mau disampaikan, boleh? Apa ya? Monggo. Mas Basit, pokoknya ngomong. Ya, tadi serakat gambaran dari suatu yang diterangkan oleh Mas Fahmi mungkin ya, secara sudut pandangnya Mas Fahmi. Dari pemaparan mungkin dari tirakat sendiri bisa diartikan kreativitas baru atau gimana itu, Kang? Saya agak bertanya karena kan tadi kan ada konteks pelukis, ada sing asine ora jadi pelukis dan lain-lain gitu. Iya. Jadi Iya. Jadi kata serakatnya itu di bahasan tadi saya nyampein di awal itu, serakatnya itu lebih ke, coba kita positifkan kata serakat, cuman jadi agak lebih ini serakat gitu, tapi sejatinya dilakukan itu sebuah hal yang positif juga gitu. Bahkan kita nggak tahu bahwa keserakatannya itu tadi pemain band ternyata daripada ngopi tok gitu terus lukis gitu kan, dia biasa tirakat yang lukis. Ternyata dia menemukan bakat yang lukis gitu kan. Terus malah jadi itu bakat terpendam lebih baik dipendam. Apik Itu seperti itu ya, Mas. Tapi maksudnya gini. Tirakat ini biar gambarannya saya ingin menggambarkan tirakat ini bukan miliknya salah seseorang atau sebuah kelompok. Bisa jadi beberapa kelompok itu melakukan tirakat. Yang kadang antar kelompok ini kok tirakatnya ngono gitu. Akhirnya sejalan dengan itu, ya itu mungkin yang dinamakan serakat. Dipelukis seperti ini, tadi terus tukang biasa ngeband gitu, terus nggak ada job, akhirnya tirakatnya ya ngedrum sendiri di rumah gitu. Terus sambil gitu, sambil ngundang-undang malaikat itu terus gitu. Terus akhirnya ternyata itu berefek gitu kan, karena kan nggak ada yang sia-sia gitu. Seperti itulah kira-kira. Jadi kreativitas dalam tirakat mungkin ya. Tirakat serakat adalah kreativitas dalam tirakat di masa pandemi ini. Di masa pandemi. Oke. Garis besar nih. Tapi anak juga Mas, tirakat berarti sama wong ngeband, ngopi, berarti pindah jadi ahli ngopi sih. Oh iya. Kan cuma ngeband. Iya. Di memang ada pencapaian lain. Ada pencapaian. Perpindahan dari bakat. Ya seperti kuat tadi Mas Basit, bakat yang terpendam harusnya dipendam. Menariknya karena memang masa-masa pandemi ya, masa-masa pandemi di mana seluruh mungkin dari nggak cuma pemusik, mungkin dari lain. Pendakwa kayak apa sih bahasa? Pendakwa kayak apa sih? Dai. Ya mulut kemarin kan pastinya banyak lom. Raden. Itu urusan lom ya maksudnya. Karena di bulan Maulid saya pernah dengar dari Kang Loaya bahwa tidak bicara tentang ormas ataupun apa. Di bulan Maulid memang harinya seluruh naik aku ini orang Islam untuk berekspresi dengan cara salawatnya. Dengan cara sama mana maulid yang sudah berlangsung rutinan setiap tahun ataupun lainnya. Nah terkait tadi serakat itu kan apa ya, dijadikan positif ada alasannya salah satunya mungkin kalau secara luas pandemi. Kenapa kok tirakat serakat kemudian
Tapi kira-kira yang melandasi tema tirakat serakat itu sendiri gimana? Ini kan menarik, maksudnya cukup menarik ya. Kang Herman ya orangnya tidak hadir. Di tirakat. Jadi kenapa melandasi tirakat serakat? Ya mungkin momentumnya ya. Momen pada Bahkan tema tirakat serakat sendiri itu adalah laku tirakat serakat mungkin kayak gitu. Kemudian ketemu momentumnya, jadilah dia tema tirakat. berarti Mengusulkan tema tirakat serakat adalah lelaku yang tirakat serakat. cegel. Ya. Masuk. Dari kita. Dari kata-katanya sendiri, tirakat serakat. Itu adalah lelakonnya orang-orang yang menjalankan tirakat serakat. Asik. Dari temanya sendiri saja sudah seperti itu. Iya. Akhirnya penerapannya pun hari ini kita memang benar-benar menerapkan sebelum kita di sini ya. Itu kita memang benar-benar melakukan tirakat serakat. Kalau bisa dilihat loh, maksudnya dari perjuangan masing-masing individu dari kita pertama keluar dari rumah. Itu kita memang benar-benar sudah meninggalkan tirakat serakat timbang nunggu makor ngopi kelon naik karo bojone ibarat kata loh. Amit. Jomblo yang Akhirnya ngomongnya itu. kita memilih sesuatu hal yang serakat itu tadi. Kalau kita bisa maksudnya membahas dari omongan Mas Fahmi, serakat itu sendiri tidak bisa digarisbawahi bahwa itu adalah suatu hal yang negatif. Kalau kita ambil positifnya, ya positifnya seperti ini. Kita mengadakan tetap sinau bareng dengan cara jalan tirakat. Kita berjuang dari rumah walaupun hujan atau seperti apa. Sampai mendengar cerita dari Kang Loai juga tadi sebelum kesini kan juga ya lumayan gitu, dari lampu mati. Terus di Al-Fatihah itu kan meninggalkan suatu hal yang ibarat kata halal, tapi dia meninggalkan itu dan memilih jalur yang lebih baik ibarat kata seperti itu. Mungkin itu nanti bisa dijelaskan oleh pelakunya tirakat serakat sendiri. Hari monggo Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, durung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu min sururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Hadratal muhtaromin ingkang kawula hormati dulur-dulur Pojimaiyah dari bangsa apapun nggih. Mungkin malam ini kita memang tidak melakukan gelaran hablum minanas. Tapi imanku terhadap malaikatullah itu hakul yakin. Bengi ya mesti akeh malaikat sing nyakseni dhewek. Jadi tetap disapa juga. Oke, everyone. Terus ora takon malaikat YouTubean ora kantem. Malaikat Emang jawab. Alhamdulillah dalu niki nggih dulur-dulur pegiat saged ngumpul dan kita doakan semuanya lah, doakan semua. Moga-moga khususnya pegiat Pojimaiyah itu diberikan kesehatan, Allahumma amin, kelapangan dada, Allahumma amin. Amin ya Allah. Sing lagi meriang ya moga-moga dimen kewarasane cepat, Allahumma amin. Amin ya Allah. Khususnya di lapangan dadanya untuk memiliki kesabaran yang luas. Amin ya Allah. Soalnya dina iki umpamane meriang, pikirannya wis macam-macam wis ora. Iya benar. Apa mending mati? Meriang ben wis angel. Mati bisa kepikiran Gus. Isi nyawang yang pirang-pirang. Kayak umpamane sit itu tak takoni mending mati kabeh apa mati separuh sit? Oke, nyeloke mati kabeh. Mati separuh ya kadang ngangel-ngangeli sih ya. Pandi pendem separone urip. Ora dipendem ngenteng-ngenteng napangan. Angel wis angel tuturane. Separuh wis setruk. Iya. Dan tetap Pojimaiyah itu selalu untuk mengasah kemawasan dirinya, kewaspadaan dirinya, ketakwaan dirinya agar kita tidak sembrono menjalani hidup. Lah tema tirakat serakat ini sudah diusulkan beberapa tahun yang lalu mungkin ya. Cuma alhamdulillah malam ini temanya Kang Herman nih. Engkau Kang Herman ngaseni ya. Bagaimana dulur-dulur mentadaburi temane jenengan niki.
salah kaprah bener ora lumrah nyong ora urusan. Cuman pikiran nyong sejege mangkat ketika memang mengiyakan tema tersebut, itu mungkin mengisyaratkan tema tirakat serakat ki sebenarnya ada kata dalam kurung yang tidak dimunculkan. Tirakat aja serakat, paling aslinya kayak aku. Ya tapi kita lihat ya dulur-dulur MAI itu sangat positif gitu, sangat berhusnudzon ya. Yang ya tembe ngerti oh serakat bisa apa namanya ya dilihat dari sisi positifnya juga, orang-orang kudu negatif nih. Pirang-pirang luar biasa, luar biasa. Alhamdulillah. Lah, salah satu yang sebenarnya ingin kita elaborasi pada malam hari ini itu bisa enggak sih di dalam masa pandemi ini kita berlaku adil seadil-adilnya. Belajar terus menjaga keseimbangan. Minimal apa? Kami beberapa kali menyaksikan hal-hal seperti ketika ada salah satu keluarga yang kemudian sakit. Iku pikiran wis orang ngena iki. Nang jero keluarga iki jangan-jangan anggota keluarga gue kena SARS-CoV-2, bahasa pakainya COVID-19 itu. Iya. Akhirnya apa? Ya wis belajar nabung titik-titik nggo di swab sing antigen yang memiliki keakuratan 80% itu. Dilalai ternyata positif juga, tambah panik juga, penanganannya dan semuanya. Nah ini yang ingin saya sampaikan ini ke dulur-dulur. Mungkin rutinan kita maiyahan setiap bulan sekali, setiap minggu sekali, itu tidak memiliki feedback keuntungan langsung. Kayaknya dengan mangkat maiyahan dia noroli duit dia ya. Ana sing pengikie ya wis lah nyong tak mangkat maiyahan nang omah tafid. Padahal apa? Dia memiliki pilihan lain. Sehingga nyong ora tek kakinya bisa oleh duit ke. Mudeng maksudnya aku ora? Paham. Contoh seumpama malam hari ini hadir ya ada Mas Jack ya di rumah Tafid. Beliau bisa saja gitu melakukan apa namanya selling order di online shop yang beliau geluti itu dan mendapatkan keuntungan. Tapi beliau memilih untuk hadir di sini. Lah yang ingin saya garis bawahi apa? Bisa jadi keuntungan yang kita dapatkan di maiyahan itu berupa software bukan hardware. Contoh salah satunya seperti ini. Dalam keadaan yang benar-benar genting, panik, justru kita bisa menemukan keseimbangan diri. Orang melu panik, memilih kebijaksanaan. Meramu kebenaran menjadikan sebuah kebaikan. Tak ulangi, meramu kebenaran menjadi sebuah kebaikan. Iki angel loh, serius iki angel. Contoh lah, anak wong tabrakan nang dalan. Dilale orang mangkat maiyahan. Sumpama ya, ada satu pengiki orang mangkat maiyahan sumpama. Sedangkan di sini ada pembahasan tentang kebijaksanaan. Pengiki wong kuwi orang mangkat. Terus orang tabrakan nang dalan. Sikap yang diambil mungkin apa? Oh ya wis lah, dulur-dulure nyong ora melu-melu. Tapi justru dengan sainau bareng, dengan maiyahan terus, empati kita jadi terasah. Anak tabrakan astagfirullahaladzim ya Allah sapa kowe yuyut ditulungi. Paling minim nak atine dhewek ndongakna ya Allah moga-moga ora apa-apa, moga-moga ora apa-apa, moga-moga ora apa. Walaupun tidak ada sangkut paut hubungan darah sama sekali. Ini nilai yang sangat luar biasa ketimbang nominal uang. Sumpah mama nih, di rumah kita ada konflik, entah keluarga dengan keluarga, keluarga dengan tetangga gitu. Tapi karena kita terus mengistiqomai sinau bareng, terus mengistiqomai maiyahan, kita bisa mengambil sikap. Nyong aja nganti kegawa mana mene. Nyong kudu tetep melu. Gusti Allah karo Kanjeng Nabi ini kira-kira nang posisi ndi ke? Are kae iki. Jadi apa? Dia menjadi generasi pawang, dia tatak untuk menghadapi segala wahana apapun. Lah yang paling memungkinkan apa? Seandainya ada salah satu keluarga kita yang sakit, kita tidak pusing, tidak dibingungkan. Wis nyong takon wis ya. Syariat yang mengikuti hakikat atau hakikat yang mengikuti syariat. Contoh gamblangnya kayak gini. Wong mati, kowe kene siapa sing bisa nyebabna wong mati? Jelas Gusti Allah ya. Jelas Gusti Allah ya. Syariatnya macam-macam toh. Ketika kemudian Gusti Allah mengkun fayakunkan luai tahun 2200 mati ngono. Ya rumah sawong aduh sing perak saya kita ora apa-apa ya nyong ora paham. Ke grup aman. Ayo ngisi suwi 200 iki kita 20.
Jadi Iya. asam Iya, seumpama ngono ya. Dina Sabtu wage jam sekian lo ae mati. Iki wis ditentukna kan Allah Mahfud ke. Haknya Gusti Allah ke. Lah kemudian apa? Mati nek nyong ki terikat karo sebab ora sih? Terikat karo sebab ora? terikat. Syariat. Bisa terikat, bisa ora. Contoh seumpama, karena nyong wis ditakdirna mati dina Sabtu wage tahun 2000, pan nyong kenang corona, pan nyong ora kenang corona, pan nyong pilek, pan nyong ora pilek, pan nyong lagi ngelamun mati ya bisa gitu. Mudeng maksudku gak? Dan Tanpa asbab ya. Iya. Hakikat. Itu yang kemudian apa? Menjadikan kita yakin, oh ya Allah, iya ta iya ya. Ketika orang ngomong, kayak mati gara-gara corona, ora haknya Gusti Allah. Karena apa? Bisa jadi ya. Sedurung wong kue kenang corona, dia memiliki riwayat penyakit jantung dan sebagainya. Hanya saja di momentum tersebut, dilalah corona nempel nang kono. Dan tren umum hari ini adalah COVID-19. Maka yang diekspos adalah coronanya, itu penyakit jantungnya. Itu bagaimana kita berpikir secara utuh, lingkar pandangin nang kono. Dong maksudku ya. Jadi apa? Ngomong wong kue mati gara-gara apa? Gara-gara corona, yo rada ora adil. Seolah menutup kemungkinan-kemungkinan yang lain. Yo kan ya? Fix yo. Lah itu termasuk juga seperti pertanyaan, apakah otak yang berpikir atau kesadaran yang berpikir? Ini pertanyaan filosofis kabeh kok. Tapi seenggaknya apa? Pada malam hari ini kita menemukan titik keseimbangan agar kita tidak panik, agar kita terus menjaga kebijaksanaan kita, tidak melulu mengiyakan kebenaran. Contohnya seumpama, oh nyong yakin karo Gusti Allah kok, orang maskeran, orang apa-apa. Masalahnya, umpamanya dewek OTG terus primen, orang tanpa gejala. Sedangkan apa? Lifestyle kita tidak pernah berubah. Watuk asal watuk pain mana? Nyebar bumaring. Ketika kemudian saya berbicara seperti ini tidak menggunakan masker, kira-kira ana hawa sing metu ora? Hawa kuwi umpamane dhewek ditempel maring kaca ya ngembun ora? hawa. Ngembun ora? Ngembun kan? Berarti apa? Ada kandungan air yang dikeluarkan di dalam mulut kita. Jadi apa? Ya maskeran gak ada ruginya lah. Bagaimana kita menjaga protokol kesehatan gak ada ruginya. Melakukan budaya baru itu memang sangat aneh yo. Kayak pertama kali tadi kita datang dulur-dulur yang menyaksikan malam hari ini, nyong sing biasanya karo Kang Fami ki salaman sikepan. Bengi ki nganggone wong pehung. Wong pehung. Apa bahasa anu ki apa? Pai ngene wong pehung iki. Ora salaman di sini. Karena apa? Saya memiliki optimisme seperti ini. Ini menggunakan sudut pandang syariat secara sains ya. Dulur-dulur kita yang muda memiliki metabolisme yang cukup tinggi, daya imun yang cukup tinggi. Sehingga apa? Ketika memang iya kita terjangkit oleh SARS-CoV-2, kita secara otomasi di dalam tubuh kita memiliki perang yang lebih efisien, yang lebih optimal ketimbang orang-orang yang berusia lansia, lanjut usia atau anak-anak kecil. Lah dewek orang ngerti. OTG maring umah kemudian ternyata nularna maring papane, maring anak sing esiba. You know to bila minta alik. Dan bolak-balik ya. Di poci kita menyampaikan ya Allah bersyukur teman. Untung corona lembut-lembut nemen. Makanya protokolmu ngokon gawa masker. Sing ngene securut-curut. Kon gawa kebugen ngerepot nemen. Si ana sing disyukuri ta. Ini sih yang disyukuri. Dan RNA itu bukan DNA itu sangat rentan dan rapuh sekali. Tapi apa? Yorusa sembrono. Pernah ingat salah satu kisah Nabiullah Musa alaihissalam boten? Yang ketika kemudian beliau sakit perut, akhirnya berdoa kepada Allah, sudah mengupayakan kisah ora waras-waras. Gusti Allah ndak firman, Musa kon mana? Melakukan perjalanan mendaki ke sebuah bukit ngono ana godhong dicukut. Terus dipangan, diolah terus dipangan. Nggih Gusti wis oleh isyarah nggih, wis paham nggih. Melampah Kanjeng Nabi Musa. Di pertengahan jalan waras wetenge. Akhirnya nyung waras berarti ora usah nginung
godhong kowe ora samaan godhong kowe wis. Mudun Nabi Musa. Urung anjuk titik awal jebule lara weteng maning. Munggah maning Nabi Musa. Langsung jukut godhong kowe diolah dikunyah. Tempora Maria. Lho malah tambah brebeh ora waras. Akhirnya apa? Tanglet karo Gusti Allah. Ya Allah, nyong wis mangan godhong kiye. Niki nyong ora waras. Gusti Allah ndawuhi simpel, lha sing warasno godhong kowe apa nyong? Itu yang menjadikan kita terus berupaya untuk menemukan kebesaran-kebesaran Allah dimanapun berada. Ya Allah, akbar ya Gusti Allah, luar biasa. Mungkin ada salah satu dari diri kita yang hadir atau yang di rumah, yang ternyata salah satu anggota keluarganya itu dinyatakan positif COVID, isolasi mandiri, melakukan upaya dengan pengetahuan minimnya. Jelas ya, lah kasing gelare dokter ya, nang dokter, dudu dokter ya. Dengan pengetahuan minimnya, akhirnya wis herbal dinggo, micet dinggo, minyak kayu putih dinggo, obat-obatan, wis macam-macam dinggo lah. Nganti Pak sesek Pak, iya pimensi, ya sing lega lapangan Pak. Melakukan upaya spiritual ngono ya, emen bunga sih ya pasiennya ngono ya. Cari bapaknya bangset duwe anak kayak konangil nemen gitu. Usek sing kakak. Dan ternyata pas setelah upaya yang dilakukan anaknya, salah satu kita di sini sembuh alhamdulillah. Udah penep ya Allah, moga-moga waras, sembuh alhamdulillah. Dan ternyata apa? Menemukan kasus yang sama di keluarga yang lain tapi masih sanak famili. Orang jaluk kemarin Gusti Allah nglakoni apa sih dilakoni awal. Lah iki sing medeni nang kene iki lho. Di kejadian yang kedua. Dia melupakan kerendah hatian dirinya, dia melupakan ketawaduan dirinya, dia melupakan bahwa yang menyembuhkan adalah kemahabesaran Allah terhadap apa yang dia alami. Tapi sing keloro ora dongan-donganan, oh nyong ngerti carane kayak kudu ngono obat ki terapine kayak. Lah pangrasane sing warasaken obat apa? Ini penting ini. Makanya kemudian apa? Di tirakat-tirakat ini kita coba mengelaborasi, mengeksplorasi lagi. Apakah benar ini dimaksud Kang Herman tirakat serakatan ya? Menjadi tirakat serakat ki emen dewek luwih anteng, menjaga ketawaduan, ora kemudian ya awegan lah nglakoni uripe. Kumpul-kumpul sekepenake dewek dan sebagainya. Karena kebetulan beberapa waktu yang lalu saya bolak-balik ya mengantar beberapa orang itu untuk melakukan tes swab gitu. Dan akhirnya seperti kata pepatah itu loh. Ketika ada seseorang yang mengatakan aku tidak takut mati, sedangkan kematian belum ada di hadapannya. Maka yang dia katakan adalah omong kosong. Tapi apabila ada orang yang mengatakan aku tidak takut mati, sedangkan kematian sudah di hadapannya, maka itu adalah kejujuran terbesar dan keberanian tertangguh yang berada di dalam diri ini. Jadi umpamanya wong saiki ngomong corona penyuara wedi, ya wis kare takoni ben iki nang rumah sakit ane sing positif, sikep po. Lain wani bleh. Orang mau takyun-takyunan ngemek cukur apa ora, sikep. Atau apa? Sing ora usah sikep wis. Sing corona ki kon nginung banyu ngono terus dinung karo dhek wani ora lin. Gila langsung. Itu ternyata apa? Sebelum benar-benar kita dihadapkan dengan sesuatu tersebut, terkadang yang kita ucapkan, yang kita lakukan itu masih meraba-raba, belum mengalaminya langsung. Dan yang terpenting seperti ini. Iki aku ngajak kabeh yang dulur-dulur Maya dimanapun berada. Ibnu Sina menyampaikan bahwa penyembuhan terutama, proses penyembuhan yang paling penting adalah bagaimana spirit semangat orang tersebut untuk menghilangkan kekhawatirannya akan kematian. Maksudnya piye sih? Kita bolak-balik mendengarkan kasus yuk.
Ono sing dodol sarapan ternyata salah satu anggota keluarganya disinyalir positif. Blas terus kemudian tangga ora gelem merep, keluarga kocar kacir, anak-anak bingung, pada bingung kabeh. Di Maya kita harus mengelaborasi itu. Tindakan seperti itu kira-kira pantas atau tidak, bijaksana atau tidak, benar apa ora? Karena jangan-jangan apa? Support keluarga yang paling penting. Yang dihindari corona bukan kekerabatannya. Tapi aja kekerabatan terus kemudian over ya. Iya, engkau anak sih ngomong, yuk nggak apa-apa buat pasien kita tetap melakukan video call, ditanyakan gimana kabarnya dan sebagainya. Terus engkau sedina takon ming telu, ya tambah meriang wonge, wis nyaman istirahat atau tolong aja ganggu bae. Ora, ki menjaga kekerabatan sesuai kampanye ndasmu. Proporsional bos, sing seimbang. Support keluarga penting, asli penting banget ini. Karena seumpama keluarga tidak mensupport repot. Dan hari ini efek terpahit adalah sanksi sosialnya. Contoh, salah satu dari kita ternyata terjangkit dan positif. Ana langsung kepikiran ora ngerewangi dan sebagainya ndongak kenapa ora. Ana langsung kepikiran gue ora. Yang muncul adalah apa? Dirasani. Kena adab kayak. Kaki ini jari positif. Ya, terus pimen. Ya Allah, naudzubillah. Terus bojone pimen. Lah takon tok orang rewangi nggo apa nih? Pan golek tirandane apa karepe naudzubillah ya. Sumpama kok Anda sumpama. Iki penting support asli support sangat penting banget. Soalnya apa? Kita bisa cekakakan pada malam hari ini detik ini juga ya. Tapi juga harus memiliki keseimbangan diri untuk memperluas kesadaran kita ke seluruh dunia gitu. Ke seluruh semesta itu. Dewek bisa enak, ngudut, ngopi, karo ngerasani kakine. Ora. Ngudut, ngopi ngono ya. Tapi pernah enggak sih di dalam menikmati kenikmatan ini juga membayangkan dia detiknya sing lagi lara-lara melakukan proses persalinannya. Dan detiknya ana sing lagi kelara-lara gara-gara kecelakaan. Dan detiknya wis ana sing pan bunuh diri nemen gara-gara ora bisa nyaur utang. Dan detiknya wis ana sing wong pengen anak-anak sing pengen mateni bapakne nemen. Naudzubillah min dzalik. Makanya nopo? Kalau sering ngajak ayo, sering ngewirid. Nah, Allahumma arham ummatan Muhammad, Allahumma arham ummatan Muhammad, Allahumma arham ummatan Muhammad. Tujuannya keprimen sih? Tidak ada satupun manusia yang ingin hidup di lingkungan yang tidak baik. Maka apabila kita belum bisa berikhtiar menggunakan tangan dan lisan kita, minimal yang nganggo donga. Letih tirakat serakatan ini kita berlaku kembali untuk melatih kewaspadaan kita, kesadaran kita, ketawaduan kita, kedekatan kita dengan Allah dan Rasulullah. Emen apa bis ngerasakna dewe sanung dewe. Dan nyong alhamdulillah ya, selama pandemi ki fluktuatifnya munggah mudun, seneng nemen ngilang dulur-dulur poci, isi bunga, isi pendirangan, isi padora maca Quran, bangset Ayang ya Allah nih men Covid bilang kasih tobat nih. Ya Allah. Ya itu kumprung. Tirakatnya kenapa tetap bahagia karena tirakatnya mereka ya mayahan tau. jadi itu menjadi tirakat yang kalau dari sisi orang yang nggak mayan itu serakat juga, itu serakat banget ming ngono-ngono nggak kopi ngono. Tapi ternyata tirakat mereka itu yang bikin ya tetap mereka gitu-gitu aja. Tapi sejak Februari, Maret mungkin ya, nggak tahu itu tulisannya Simbah pas lockdown 309, berasa banget di kalau orang bilang ini adalah gelombang 2, tapi meskipun gelombang 1 naik kapan kita nggak pernah tahu, itu berasa banget karena dulu Mbah Nun wanti-wanti pakai masker itu bukan karena seandainya kamu pakai masker, kamu di hatimu, kalau di hatimu bilang takut akan tertular, kamu akan mungkin ketemu dengan orang yang
tertular. Tapi kalau di hatimu itu punya kerendahan hati untuk bilang, aku takut menulari, mungkin di situ engkau akan seperti hujan, engkau akan dilewatkan oleh sela-sela yang tidak kehujanan itu, sehingga tidak tertular gitu malah seperti itu. Dan mungkin saat itu enggak berefek pada saat itu belum masif, belum sangat dekat gitu ya. Tapi begitu dekat dengan keluarga kan berasa, kalau aku nesing nulari keluarga ki piye. Sebenarnya lebih gitu ya. Tapi bayangannya kan nggak sampai situ, karena pikirnya nggak tertular. Tapi ini sekarang Indonesia juga sedang melakukan tirakat serakat ya. Insya Allah dengan adanya pilkada nanti barangkali corona hilang gitu kan. Ini serakat juga menurut saya ya, kita doakan saja barangkali dengan itu hilang gitu loh. Karena kan tadi juga sudah disiapkan petugas-petugas yang akan datang ke pasien COVID gitu kan. Jadi nggak tahu itu mungkin tirakat itu bikin hilangnya COVID gitu karena mati semua atau gimana gitu. Oke, baik, makasih buat Mas Loa yang udah menyampaikan first statement ya. Kalau kita ambil dari kata-kata pertama yang dibahas tadi, membahas tentang masker ya. Masker dan terkait orang yang terkena COVID. Jadi beberapa pekan kemarin ada orang dari Radal, sempat sinau bareng kita di Nyongkopi itu. Beliau menyampaikan bahwa di bulan ini, di minggu ketiga, itu kan akan memulai pembagian tentang vaksin. Nah sedangkan pembagian vaksin itu akan berdampak, akan dibagikan kepada, itu pun pilihan. Pertama adalah nakes tenaga kesehatan, dan dua adalah para orang-orang lansia. Makanya kenapa tadi Mas Loy menyampaikan bahwa yang muda-muda seperti kita itu hanya akan menjadi OTG, orang tanpa gejala. Tapi ini menjadi sebuah pembahasan yang sangat menarik ketika dibenturkan dengan ketika kita harus memakai masker dan kita benar-benar meniatkan itu menjadi nyongke oke, ora wedi corona, tapi sintak wedi nembokat nyongke nularna karo wong. Yang saya tahu kan adalah ketika saya menularkan itu. Dan kalau kita membahas tentang sebuah perjalanan tadi Nabi Musa ya, Nabi Musa alaihissalam ketika beliau diperintah untuk mengambil sebuah daun, itu kan sebenarnya dia berangkat dari sebuah perintah dari Gusti Allah nih. Tapi di pertengahan jalan dia lupa bahwa yang menyembuhkan atau tidak menyembuhkan dia adalah bukan daun itu sendiri. Nah, sebuah ikhtiar yang sangat baik ketika diterapkan di masyarakat dan juga keluarga. Oke, kita makanya kenapa di Maiyah kita selalu diingatkan untuk menjadi seorang manusia pawang. Mungkin ini kalau saya ambil mungkin lebih ke sikap bagaimana kita di rumah bisa menerapkan Maiyah untuk bisa membuat kondisi lebih tenang mungkin sebagai peran kita di situ. Dan kalau kita membahas dari omongannya kalau tadi tentang misalkan support keluarga itu sangat penting dan sistem metabolisme tubuh yang terpenting itu bukan di obat sebenarnya. Kalau waktu saya pernah di rumah sakit itu ya, waktu saya terkena tipes bahwa inti dari penyakit adalah sebenarnya bukan di obat, itu adalah di pikiran. Makanya support keluarga itu sangat penting. Ketika seseorang terkena penyakit dan pikirannya sudah macam-macam, tapi kita sebagai keluarga, apalagi kita sebagai seorang Maiyah menjadi orang pawang, kita menyupport dia dengan kadar yang cukup, itu akan menjadi booster bagi dirinya sendiri. Tapi jika kita sebagai keluarga ketika tahu kondisi bagian dari keluarga kita ada yang terkena COVID dan waduh ki mau nularna pimen keh. Akhirnya di era masa pandemi sekarang kan suatu hal yang sangat jelas terlihat adalah jarak sosial di masyarakat akhirnya semakin renggang. Justru sebagai seorang Maiyah minimal penerapan kita di keluarga dan orang sekitar itu bagi saya adalah kita bisa mengkondisikan bahwa kawan ke orang masalah maksudnya kena corona dia tetap support. Tapi kita pun tidak boleh meremehkan ibarat kata seperti itu. Akhirnya yang jatuh apa? Tawakal.
hati-hati. Itu menjadikan kita memang benar-benar manusia yang benar-benar mungkin manusia bisa dibilang manusia pawang mungkin seperti itu. Dan pembahasan yang menarik dari tirakat serakat ini sendiri menjadi sebuah tirakat juga bagi diri kita pribadi. Kita diperjalankan di sini, masih direzekikan di sini. Itu pun sebuah perjalanan yang sangat nggak gampang sih kalau saya mikir mungkin seperti itu. Apalagi di masa era pandemi sekarang dengan tema yang sangat keren sekali malam hari ini. Karangan dari Kang Herman ya. Karangan Kang Herman, semoga nanti Kang Herman bisa cross check kembali. Pasti panjenengan kan mesti komen orang mungkin orang. Dan kalau saya lihat dari orang-orang nakes yang kemarin datang ke rumah waktu Mader, itu memang jadi seperti ini, di Kabupaten Tegal sendiri, jumlah orang yang terpapar COVID itu pun di Rumah Sakit RSUD Susilo sudah melebihi batas. Makanya kenapa setiap hari mobil ambulan itu mereka dikirim ke RSUD Suradadi. Gedung Korpri yang tempat saya bekerja sekarang itu sudah tidak bisa dijadikan sebagai tempat karantina. Karena dalam masa karantina kemarin itu yang masuk hanya satu. Gara-gara yang masuk hanya satu dan dia sendirian, akhirnya ngomong sama Pak Lurah. Maksudnya dewakan lagi ya, akhirnya disuruh pulang. Dan akhirnya Korpri tidak dijadikan menjadi tempat karantina lagi. Larisan gue manten ya. Iya, akhirnya laris gue manten. Alhamdulillah laris rezeki juga. Jadi tirakatnya manten. Iya. Jadi tapi melihat suatu hal yang sangat menarik. Ketika kita benar-benar turun di jalan setiap hari melihat mbah-mbah yang bekerja si mending yang intinya mangkat, tapi mereka tidak, maksudnya walaupun mereka sudah tua dan tahu bahwa diri mereka rentan, tapi mereka tidak, ibarat kata mereka itu tidak meremehkan. Walaupun seperti kata Kang Loy tadi, meskipun apa ya, saya tidak takut corona, tapi corona sudah ada di depan saya tidak akan pernah meremehkan itu sendiri karena itu adalah sebuah bentuk tawakal kita sama Gusti Allah sih kalau bisa dibilang mungkin seperti itu. Jadi intinya Gusti Allahnya nggak lepas gitu loh. Jadikan itu menjadikan sebuah hal yang tirakat juga buat kita untuk selalu eling Gusti Allah. Mungkin seperti itu, mungkin ada pembahasan lain atau tanggapan lain dari sedulur-sedulur, monggo. Mungkin Mas Azam ingin bercerita tentang perjalanannya selama masa pandemi. Bagaimana? Apakah ini menjadi bang benar-benar tirakat serakat atau seperti itu? Dirasa serakat itu di masa Dulu pandemi. itu Maret kayaknya. Misalnya kan ini juga terjun di keluarga, di masyarakat. Kalau dilakoni apa? Apa pakai masker tok? Apa ada tawasulan? Apa piye? Kan pasti ada masing-masing orang punya keyakinan untuk melakukan itu atau apa? Itu sharing. Kalau di desa saya sendiri kabar terkait COVID aja, kalau orang-orang tua ya yang sepuh-sepuh itu belum tahu maksudnya COVID itu apa atau penjelasannya kabeh baik belum memahami. Dalam arti memang hanya beberapa yang mengetahui terkait virus ini atau COVID. Salah satu upaya dulu pas Maret membaca sama dulur-dulur mengajak lah di setiap musola ya Cid. Karena memang satu-satunya cara cuma itu. Maksudnya kita nggak tahu. Yang pertama terkait ini isu atau bukan, apalagi setiap media benturan ya Mas. Benturan konspirasi lah atau apalah gitu. Di memang pernah menjalani tirakat serakat. Ya salah satunya mengumpulkan anak-anak kecil di musola kalau jam 10-an lah membaca salah satunya rotib dan sholawat dan pernah di pilgub itu kan salah satu tirakat serakat juga karena yang tidak pernah dilakukan yang tidak pernah dilakukan anomali lah iya. Jadi memang juga tidak kontinu sifatnya. Cuma mau tanya aja ya, boleh ya? Boleh. Tanya terkait tadi syarat daripada Nabi Musa. Kan sekarang kan yang ditunggu, kalau secara luasnya gimana Mas Roy? Dalam arti vaksin adalah salah satu obat virus corona. Salah satu obatnya,
pencegahan ya, pencegahan. Kemudian bagaimana nanti kalau memang ada beberapa orang yang memiliki isyarat terkait pencegahan lain, sedangkan dia tidak memiliki legitimasi apa ya bahasannya orang tidak memiliki legitimasi untuk secara sains maupun secara lainnya. Itu kira-kira gimana Mas Roy? Mungkin kayak gini sebelum dijawab sama Kang Luaid. Ada kalau saya lihat tentang masker ya, masker, vaksin dan ya beberapa herbal atau apalah. Apakah itu adalah bisa dilihat adalah sebuah bentuk ikhtiar? Ikhtiar kan artinya ya milih kan? Berawal dari kata ikhtiar itu kan juga adalah bukankah itu menjadi sebuah bentuk tirakat bagi diri kita sendiri sebenarnya kalau kita maksudnya dengan kata-kata Kang Loa yang tadi dengan tidak meninggalkan syariat ibarat kata seperti itu. Oke lah nyong orang di corona, tapi kan syariat harus tetap jalan. Dan justru itu lebih menjadikan kita menjadi lebih hati-hati dan lebih menjaga orang sekitar. Itu kan juga akan sampainya sama Gusti Allah dengan kita ikhtiar sih. Artinya sepeda orang kena ngomong liya, bisa membuat manfaat kan. Jadi seperti itu. Mungkin apakah bisa dibilang seperti itu atau mungkin ada pembahasan lain? Monggo. Jadi kalau terkait vaksin dan ini legitimasi, ada iki sharing ya. Temanku di Jakarta itu penyintas COVID, jadi dia sudah berhasil melewati masa kritis COVID dan sembuh. Kemudian bahkan juga ini kemarin juga dilakukan, tekniknya dilakukan oleh, sempat viral juga sama Bosman Merdigu. Itu dengan plasma. Ya ini juga sebuah pengobatan yang kemudian belum viral juga gitu loh. Legitimasi sainsnya seperti apa, kalau memang itu iya secara sains harusnya bisa karena ternyata temanku juga ngalamin. Jadi dilakukan dia donor plasma darah ya seperti itu. Terkait tadi memakai masker segala macam, gini, sebenarnya sudah diancang-ancangi oleh Simbah di awal pada saat ada Ma'iyahan di Jakarta, kemudian kok di Jogja enggak gitu. Apakah ternyata di Jogja itu pengecut-pengecut? Tidak. Yang ditakutkan adalah bukan tentang coronanya. Yang ditakutkan adalah ketika kita merasa aman dari corona, merasa pede bahwa Gusti Allah melindungi kita. Kesombongan itu yang ditakutkan sih. Mungkin itu nanti Kang Loe menambahkan tentang legitimasi tadi itu. Monggo Kang Loe. Perlu dipahami yang hadir pada malam hari ini itu tidak ada satupun yang expert di bidang kesehatan. Maka kita harus mengedepankan sikap ketawaduan kita terhadap apa yang tidak kita ketahui. Itu penting itu. Soalnya apa? Kalau kita tidak membentengi, memfilter diri kita dengan ketawaduan tersebut, berendah hati terhadap orang yang lebih tahu, berendah hati terhadap kekuasaan Allah yang berlaku atas segala hal, bisa-bisa apa? Kita hanya memakan rumor-rumor yang ada itu. Dan itu repot. Wis aku takon bae nang kene yo. Wis ana sing tau njalani swab PCR durung. Urung. Tak takoni maning. Harga PCR itu rata-rata berapa? Diomong. Lah kasih ngerti. Kemudian untuk yang antigen level di bawahnya itu yang 80%. Berapa itu biayanya? Apa kemudian kita mengetahui pengetahuan tentang anggaran itu sendiri lah minimal, biaya itu sendiri. Soalnya apa? Enak umpamanya dewek ngomong, wis engko ngati-ngati, umpamanya lagi meriang, di swab bae, antigen. Jadi umpamanya dewek pan maring dendi tedek ngono ki. Lha wis sing duit-duit enak. Si ora nyekel duit. Ese umat. Antigen 400 selawe umpama ngono ya. Walaupun saya tahu harga dasarnya itu ternyata 200.000 ya. Tapi di Tegal umumnya itu 400-an lah. 425, 450. Sekeluarga sini wong pitu. 400 selawe dikali pitu gendeng. Gue mangan angil, gue liat gawian angil. Akhirnya apa? Berulang kali di Mother kita sebenarnya bahas kayak gini.
Satu-satunya yang bisa kita upayakan untuk minimal diri kita pribadi adalah herd immunity. Kita meningkatkan daya tahan tubuh kita. Dengan cara apa sih? Atomic habit, merubah lifestyle. Tidak bergantung dengan obat, tidak bergantung dengan vaksin. Untuk memunculkan ketahanan tubuh yang selama ini kita tidak miliki, kemudian kita miliki. Contoh, seumpama bocah seneng ngopi melekan karo udut ya. Biasanya perilaku hidup yang seperti ini, gaya hidup yang seperti ini, konsumsi air putihnya itu sangat sedikit. Bahaya loh. Darah itu membutuhkan media air untuk mengalirkan ke seluruh tubuh hingga ke otak. Yang di dalamnya juga memiliki oksigen. Iki aku tidak expert yo, hanya kemudian mengungkapkan beberapa artikel yang saya pahami dari para ahlinya tentunya. Lah ketika kemudian apa? Pasokan air putih untuk diri kita sangat minim, maka darah yang harusnya encer itu akan kekurangan air dan menjadi kental. Ketika kemudian darah sudah kental, hati-hati bahaya gitu. Awak jadi gampang lemes. Karena apa? Jantung dan ginjal untuk mencerna dan mempompanya itu susah sekali. Karena kekurangan air. Remeh. Indonesia orang kurang-kurang banyu, orang kayak nang daerahan Timur Tengah apa Jazirah Arab. Kita luber-luber. Tapi terkadang apa? Zuharul fasadat fil bari wal bahri bima kasabat aidinas. Yang sebenarnya membuat kerusakan di bumi dan di lautan, termasuk di diri kita sendiri. Yuk gaya urip kita dewe. Esinong bergas, engkau umur-umuran kayak Kang Fahmi, kayak Mbak Nahar ngakik-ngakik. Eman, aku ingin gerentes loh. Ketika kemudian di jalan itu ngelihat ada orang yang jualan air jerigenan, mbok kene anak apa ora? Ada Tegal Kota akeh. Iki bapak-bapak karo mbah-mbah. Batin. Ya lenyong umur semonte si kuat ora ya. Dorong jerigen kayak gue. Sing esuk nganti bengi mlaku. Mikuli jerigen kayak nyok umur semonte si kuat apa ora. Maka kemudian apa? Kesadaran seperti ini harus kita munculkan. Kita bergantung kepada Allah ya. Syariat yang paling minim banget dari herd immunity adalah mulai belajar untuk merubah lifestyle. Bener-bener apa namanya ya? Man arafa nafsaiki lebih di border lagi lah. Lebih dikenali lagi, digali lebih dalam lagi. Makanya kami sering menyampaikan di masa-masa seperti ini, umpamanya anda sing lagi mumet titik langsung diatasi, jangan sampai berlarut-larut. Pinggangnya laras titik langsung diatasi, jangan berlarut. Awaknya lemes titik langsung ditanggulangi. Jangan sampai kemudian apa? Kita menggunakan gaya hidup yang lama, akhirnya udah aku benci aja, akhirnya ngedrop. Ketika kita ngedrop, rumus pertama di Ma'iyah malah kita langgar. Apa sih rumus pertama? Minimal tidak menambah-nambah masalah. Ketika rumus ini dilanggar, dewek malah nambah masalah, nggak wong liang keluarga dan sebagainya. Ngerepotin nemen wis jelas. Wis masak kayak gini meriang, akhirnya ngetokna duit pirang-pirang, padahal duitnya ya tinggal kebutuhan liya-liyane. Naudzubillah min dzalik. Itu opini kami tentang kemudian pengadaan vaksin dan sebagainya. Lah, kita juga nggak tahu vaksin ini gratis atau kemudian dinominalkan. Aku urung baca beritanya juga, urung ikuti beritanya juga. Walaupun beberapa kali karena saya sering baca ya, itu ketika membuka web hari ini itu ada sering bolak-balik muncul loh di web yang saya baca. Apa tagare apa ya? Vaksin untuk kita, vaksin untuk Indonesia atau apa ngono. Iku bolak-balik mutu dan aku penasaran. Ki sing gawe siapa ki? Vaksin ya. Iya. Kita juga sebenarnya ribut tentang vaksin. Iki kalau ngomong vaksin ya, bahkan flu aja ada vaksinnya loh. Cuma nggak pernah pada divaksin loh ya. Bahkan vaksinnya itu cuma berlaku setahun di flu. Nanti kalau COVID ini ada vaksinnya, iya kalau itu ada vaksin. Kita bukan expert tapi kita coba mentadaburi kondisi vaksin flu itu berlaku setahun. Habis divaksin setahun, insya Allah nggak kena flu kan kayak gitu. Amin. Ketika misalnya vaksin COVID itu
Oke, ada vaksin berlaku seumur hidup kayak vaksin polio kayak gitu. TBC. Iya, TBC, tapi juga itu menjadi mungkin kena juga lagi kan karena vaksin nggak anu juga. Ketika nanti COVID seperti flu akan seperti apa? Nah, itu. Jadi belum tahu di dunia ini yang dari kenapa ributnya vaksin bukan ributnya mengobati gitu. Itu pertanyaan juga sebenarnya. Obatnya sebenarnya apa? Kan vaksin sejauh ini yang saya tahu adalah tindakan pencegahan. Tapi juga ngobrol dengan istri yang kebetulan istri juga nakes ya. Nakes juga. Istri itu bilang vaksin kalau orang divaksin kemudian vaksin itu orang udah banyak divaksin pada nggak kena itu bisa menekan peredaran lebih ke arah situ katanya. Jadi pendapatnya istriku itu seperti itu. Jadi nanti kalau orang sudah banyak divaksin kan akhirnya peredaran orang yang sakit bisa lebih ditekan seperti itu. Masuk akal juga sih, tapi kenapa tidak ada yang mencari kayak misalnya gini, TBC oh nggak apa-apa kamu kena, yang penting bisa obatnya lagi, yang penting harus minum selama 6 bulan. Berfokus di situ, apakah memang belum ada yang berpenelitian di situ lebih ke apa memang pencegahannya adalah goal yang harus dicapai adalah vaksin dulu atau tadi juga lagi rame plasma. Kita bukan expert tadi sampaikan benar, kita hanya menyaring opini mana yang terbaik. Kita belum pernah ngalami. Kalau swab saya sudah pernah sekali swab antigen kemarin, anak gratis. Kalau bayar juga mikir gitu ya. Yang jelas gratis saja tetap butuh effort gitu, butuh effort untuk keberanian hidungnya diculik gitu ya. Itu saya sudah melakukan juga, saya juga melakukan tadi tirakat juga kemarin beberapa juga saya mengisolasi diri, takut menulari lebih kepada situ dan alhamdulillah masih hasilnya juga negatif. Jadi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan banyak sekali tapi asiknya di Ma'iyah, Mbah Nun sudah mengacik-acik. Kita akan membahas sesuatu yang nggak dibahas orang, mungkin bahkan dilupakan itu. 59 tulisannya Simba di dalam buku Lockdown 309 adalah pembahasan yang nggak penting menurut sebagian orang. Kalau menurut saya yang kebetulan direzekikan baca seluruh tulisannya, itu sangat penting karena itu pendekatannya benar-benar balik ke sang paranya Gusti Allah Rasulullah dengan cara pandang yang beda tadi. Ternyata kan sekarang orang banyak yang aduh mau nulari keluarganya ya. Itu Maret sudah dengan di artikel Lockdown 39 tentang tadi jangan sombong. Intinya pada kerendah hatian itu tadi. Ada ujian juga untuk kerendahan hatian itu. Jadi kita pakai masker ini ya bukan karena sombong-sombongan. Nggak pakai masker merasa paling takwa gitu misalnya, enggak juga gitu. Jadi kita pakai masker ya kayak manusia biasa lah gitu. Kita pakai dan tetap ada rasa takut ini, takut Iya. harap-harap cemas itu pasti. Pisan kalau maskeran rajin, masker ora tau dikumba ya apa diganti dah. Nah itu juga makanya dan masker menjadi mengubah habit ya. Saya setuju. Saya sudah bilang sama istri, Oke, masker sekarang berada pada posisi wajib saya bilang. Anak kebetulan tadi saya bilang masker ada di posisi wajib karena saya mungkin tadi ya ini juga kami melakukan gini. Ini wajib dan masker kan paling bagus nggak dilepas-lepas. Berarti wajib cari masker yang paling nyaman selama seharian. Kebetulan bisa kayak gini misalnya masker medis itu memang nyaman berdasarkan saya yang pakai karena saya harus setiap hari misal di kantor nggak bisa lepas, saya pakai masker, cari masker ternyamannya agar nggak lepas dari ini seperti ini. Berarti itu udah jadi kebutuhan wajib. Itu kan perubahan perilaku. Tirakat yang serakat juga kayak gitu. Menurut ya kreasi juga. Saya mentadaburi bahwasanya masker ini sudah wajib. Jadi mau habis mau apa harus tetap beli itu sebagai kebutuhan wajib sekarang. Loh emang perangnya di luar ya kerja kan misalnya kan berarti kita bertempur dan harus dibekali dengan tameng lah. Tamengnya saat ini mungkin masker gitu ya karena coronanya nggak segede tikus. Jadi kan makanya masker cukup ya kita harus beli. Kalau toh enggak ya berarti masker yang ada misalnya ya cuman
nggak bisa beli masker yang seperti ini, ya itu rajin tadi tetap rajin dicuci misalnya seperti itu. Ya mungkin punya 6 hari sehari ganti kan kayak gitu. Itu juga mesti di ini. Tapi intinya mungkin secara itunya nggak lepas. Gitu sih mungkin perubahan habitnya. Yang masih sangat kurang sekali adalah memang edukasi sih ya. Edukasi kita tentang SARS-CoV-2 itu masih sangat minim banget. Untuk kita pribadi membiasakan batuk dari tidak menutup mulut menjadi menutup mulut, dari menutup mulut menggunakan tangan kemudian menggunakan siku dalam, merubah itu nggak mudah itu. Serius merubah itu nggak mudah itu. Wong watuk esi sembarang watuk, umpamanya tiba maring karpet itu. Terus anak bocah-bocah cilik hing dilala daya imunnya lagi rendah gara-gara masuk angin, meneh mangan jajan repot bos. Maka mengistiqomah itu untuk merubah lifestyle kita juga penting lah. Sing ora tahu PP ya belajar PP lah. Kita mendapatkan apa namanya ya, rahmat yang luar biasa sekali ya hidup di planet bumi yo. Orang galaksi liyane vitamin D gratis, ora usah tuku ya saben esuk. Coba membiasakan itu juga enggak masalah. Kemudian apa? Sering mengkonsumsi air putih anget yo. Diupayakan. Umpamanya awak kakak yang lagi ora enak, mbok diterapi nganggo banyu putih anget cukup kok. Saya bahkan menyampaikan ini ke ibu-ibu jamaah dan tetangga saya. Jenengan menawi mboten kiat kangge tumbas vitamin C dosis tinggi, mboten kiat tumbas suplemen B kompleks dan sebagainya. Wis sering ngunjuk banyu putih anget mawon. Karena apa? Air putih hangat itu salah satu fadilahnya itu akan menjaga tubuh kita, kelembabannya terjaga, enzimnya terjaga, kemudian memperbaiki saraf-saraf dan sel yang rusak juga bisa dilakukan itu. Tapi tetap dengan catatan, kami yang menyampaikan ini berdasarkan penelitian orang lain karena kita bukan expert. Dan sepertinya disampaikan oleh Kang Fahmi tadi yo, selalu mengedepankan ketawaduan terhadap apapun, kewaspadaan terhadap apapun. Dan ketika kesadaran kebijaksanaan kita terus diasah, terus tetap eling karo Gusti Allah karo Kanjeng Nabi. Kayak mau Aryo ngomong ya daripada kelan-kelontok karo bojo urung ngrasakna sih ya. Urung ngerti ilmune maksudnya. Disekak yo kita. Urung ngerti ilmune. Loh. Hal yang paling benar-benar diupayakan di Islam adalah bagaimana kita meninggalkan sesuatu yang haram menjadi sesuatu yang halal. Wong umpamane akad ijab kabul. Setan ki pada gulung kuming nangis kabeh. Bangkreng. Barang haram bisa jadi halal. Iki gara-gara wong pada bojo kayak. Tapi ya akeh ngono ya. Momentumnya sejen soalnya. Itu penting. Maka apa? Salah satu upayanya adalah kita belajar untuk menikmati barang halal. Kita belajar untuk mengupayakan bagaimana menjadikan sesuatu yang dari mubah menjadi yang halal, dari mubah menjadi meninggalkan yang haram. Dan bolak-balik ya disampaikan ya. Nek nginung banyu putih, nginung kopi diniati, ya Allah alhamdulillah nyong ora bakal nginungan sing haram. Niate nyong nginung karena nggo ninggalna khamr. Niate nyong udut karena nggo ninggalna narkoba. Niate nyong mlaku-mlaku karena emen orang nggo ngantemi wong dan sebagainya. Berdasarkan apa? Bolak-balik. Innamal a'malu binniyat. Balik mari niate awake dhewe mani. Maka ini juga menjadi kekhawatiran kami yo. Aku tak nyampe no secuil untuk topik kesadaran ini. Saya harap moga-moga dulur-dulur pegiat Pocimaya khususnya jamaah maya yang ada di rumah juga belajar untuk memperkuat pundaknya masing-masing. Tujuannya apa sih? Ketika ada orang-orang soleh, orang-orang ikhlas, orang-orang muhsin, kemudian para alim ulama yang wafat, belajar untuk benar-benar deteksi sepresisi mungkin. Beliau-beliau itu ketika kemudian wafat meninggalkan kita terlebih dahulu ya, untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kudu kerasa bos. Beban yang pundak dhewe sudah ditambah antep. Karena apa? Kita generasi penerusnya. Kita generasi muda yang akan kemudian mengedepankan bangsa ini akan berjalan seperti apa. Jadi ketika wingi kita semua mendengar salah satu ulama besar di Tegal Kota
almarhum almarhumlah Habib Thohir Al-Kaf wafat. Ya Allah, zuriyah beliau ya dari kaum habaib. Kemudian orang-orang Tegal sangat-sangat mengenal beliau. Betapa mungkin jarang ya, ketika ada orang dengan status sosial seperti beliau, sing memiliki apa namanya ya, daya masa yang sangat luar biasa. Jadi wong ki loman saben taun nyahnyo bagi-bagi sarung pirang-pirang nganti atusan. Apa maning makani wong pirang-pirang. Tahlilannya teka Dunang, asal pokokan awak. Tahlilannya teka. Ini luar biasa ya. Dan ketika salah satu ulama besar di Indonesia wafat, ki kudu kerasa ki pundake dhewek iki. Iya ya. Ki generasi ini dhewek bocah-bocah nom ki mulai kudu keprimen. Dan apa? Sering melahirkan kesadaran bahwa kita itu lemah sekali. Dan Indonesia masih lemah sekali. Karena apa? Untuk belajar menjadi kuat, kita harus tahu bahwa kita itu lemah. Untuk belajar menjadi tahu, kita harus tahu bahwa kita itu tidak tahu apa-apa. Umpamanya dhewek orangnya dari Indonesia kita isi lemah nemen ketimbang negara-negara liyane. Nanti 100 tahun hayat bakal tetap kayak pain. Nanti 1000 tahun hayat bakal tetap kayak pain. Maka memahami kedhaifan kita, kelemahan diri kita itu juga penting. Dengan itu kita menyadari belajar untuk terus menjadi kuat. Nah perlu apa? Pocimaiyah iki memiliki kapasitas seperti korporasi besar. Anak tim RI apa? Research and Development kayak apa? Bisa lah ya dulur-dulur siapa pengen pengen investasi ya, nggo community development dan sebagainya. Kemudian apa? Menggali potensi dan semuanya. Makanya berbahagialah untuk para pegiat Pocimaiyah yang terus melatih mentalitas, kebijaksanaan, intelektualitasnya di dalam Pocimaiyah. Agar tujuannya apa sih? Kita menciptakan peradaban yang baik untuk masa depan. Dengan kesadaran bahwa kita lemah, kita memiliki ketawaduan. Dengan kesadaran bahwa kita tidak tahu apa-apa, maka kita akan terus belajar untuk menjadi tahu. Dan apa? Terkait corona ini, beberapa tahun yang lalu saya memiliki moto yang sering saya bawa, walaupun sekarang sudah tak rubah ya. Motonya adalah orang yang bijaksana tidak akan meminum racun walaupun dia memiliki obat penawarnya. Mungkin iku mawon saking kula karena durasinya cukup ya. Kemudian kita hadiah Fatihah untuk para ulama yang kemarin wafat. Ada 4, kemudian hari ini ketambah juga ada 7. Ya Allah. Moga-moga kita diberkahi kebijaksanaan, kesolihan, keistiqomahan beliau-beliau semua. Kemudian kita diberikan hidayah, kesempatan, peluang untuk menjadi hamba yang baik. Kemudian diangkat derajatnya, dimudahkan segala urusan kehidupannya, agar Allah mengamanahi kita, mempercayai kita untuk benar-benar bisa mengelola, bisa membantu sedulur-sedulur kita yang lain di Indonesia, khususnya di Tegal. Ilah turatina bil Mustafa Rasul wa hadiyatul Fatihah bil Fatilatul Suratul Habib. Langitan Banjar Nur Wajah Iftah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya karena apa dia Sekian dari kami, barangkali ada closing statement dari teman-teman, monggo. Iya, kita juga menyempatkan untuk bertawasul karena dewek ngerti dewek senengnya pendirangan, pecicilan, senengnya guyon, celengean, bingung ya Allah ki pan bonceng wali siapa kayak rata-rata wali ini tawadu alim serius. Oh ya akhirnya ketemu salah si jauh ya Abu Nuwas ya. Sing senengnya guyon dan sebagainya, barangkali bil fadilati beliau dengan tawasul lewat beliau kita juga mendapatkan peluang untuk terus diteruskan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jalur Abu Nuaim kemudian diterasakan lewat malaikat Jibril dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Monggo nanti dipimpin kali sinten Kang Fahmi mawon nggih.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma sholli Stulil firdausi Baik, terima kasih buat sedulur-sedulur yang udah sinau bareng malam hari ini. Mungkin closing statement dari saya pribadi adalah bahwa sedang dalam masa pandemi seperti ini, intinya kita harus membangun sebuah kesadaran akan tentang kerendahan hatian dan berhati-hati. Walaupun virus COVID-19 ini kita tidak akan pernah tahu sampai kapan selesainya, tapi kita tetap nyuwun kali Gusti Allah semoga tetap dipermudah dalam tirakat dan perjuangan di dalam masa pandemi seperti ini. Dan mungkin sebuah edukasi yang harus disampaikan dalam masyarakat seperti tadi sampaian Kang Loy adalah ketika para pendiri-pendiri kita, para sesepuh-sesepuh kita yang sudah mendahului kita, ini menjadi sebuah kesadaran bagi kita untuk semakin tahu bahwa diri kita, pundak kita adalah semakin berat untuk memimpin negara dan bangsa kita. Dan semoga apapun yang disampaikan hari ini semoga bisa bermanfaat untuk diri kami pribadi dan untuk teman-teman di rumah juga. Semoga di gelaran Pocimaya selanjutnya kita masih bisa direzekikan untuk bisa bertemu dan bersua kembali. Mungkin itu pesan-pesan terakhir dari saya. Mungkin itu closing statement dari saya di pertemuan kali ini. Barangkali dari teman-teman, sedulur-sedulur ada yang mau closing statement, monggo.
Ya sepertinya tadi closing statement yang menarik dan ditutup tadi ilahilas ya. Fahabli taubata waghfir dzunubi fa innaka ghafirud dzambil azim. Di mana kesadaran kita adalah selalu ingat sama Allah. Karena ya dengan ingat sama Allah satu-satunya jalan mungkin untuk kita bisa memperlangsungkan itu. Ya, kami tutup Pocimaiyah dan sampai ketemu. Jangan lupa subscribe. Enggak usah ding. Untuk jamaah, mohon maaf apabila sikap ataupun sarana kami melalui media kurang pantas ataupun tidak seolah-olah kita membuat acara sesuai dengan bahasannya karpet dewek lah. Sebenarnya tidak seperti itu juga, ini juga sudah dipertimbangkan dengan baik selaku pegiat ataupun lainnya. Saya mohon maaf selaku moderator. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.